Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer yang mengenai pembahasan topik yang pertama, perbedaan dan kegunaan hub, switch, dan router. Yang kedua, kegunaan bridge dan interface yang dapat dibuat oleh bridge. Yang ketiga, bagaimana simple GUI dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload pada jaringan komputer. Yang keempat, langkah-langkah mengatur router agar dapat memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot. Yang pertama yaitu hub. Hub adalah perangkat termurah yang paling sederhana dibandingkan switch dan router. Hub ini mengandalkan port untuk mengirimkan data. Kegunaan hub pada perangkat jaringan komputer berfungsi sebagai terminal. Hub beroperasi pada layer pertama atau physical layer dan model OSI. Secara fisik, hub dan switch tampak mirip, namun secara logika hub bekerja sebagai bus. Yang kedua yaitu switch. Switch adalah perangkat yang dibuat untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh hub. Switch ini beroperasi pada layar kedua, dan juga layar ketiga atau lapisan jaringan dari OSI model. Switch ini bekerja dengan menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN. Switch juga sudah bisa disempurnakan lagi sehingga bisa menyaring dan meneruskan paket data di antaranya komputer yang terhubung dalam LAN secara spesifik. Dengan kecerdasan tersebut, harga switch menjadi lebih tinggi lagi. Switch bisa mencatat alamat MAC atau media access control dari suatu perangkat jaringan yang terhubung saat switch menerima data. Switch mencatat alamat MAC, mengirim dan mempelajari ke mana data tersebut harus dikirimkan. Yang ketiga yaitu router. Router adalah perangkat jaringan yang paling rumit dan pintar di antara ketiga perangkat jaringan komputer lainnya. Router ini bekerja di layer ketiga atau OSI atau network layer. Router berbeda dengan switch dan hub. Ia bekerja dengan menggabungkan beberapa jaringan bersamaan dan memberikan rute pada paket data atau routing. Router tergabung dengan beberapa jaringan, minimal 2 atau lebih, biasanya 2 LAN atau WAN, atau 1 LAN dan jaringan ISP-nya. Setiap router memiliki DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang dapat diatur hingga dapat membagi alamat IP. Selain DHCP ini, router juga memiliki NAT atau Network Address Translator yang berfungsi untuk sharing alamat IP atau koneksi internet ke IP lainnya. Perbedaan hub, switch, router ini dapat dibedakan menurut fungsinya atau cara kerjanya. Yang pertama, cara kerja hub. Cara kerja hub adalah menyalin paket data dari sumber yang terkoneksi pada suatu port dan mentransferkan ke seluruh port yang tersambung pada hub, sehingga bandwidth akan terbagi ke seluruhan port. Hal ini kurang efektif karena jika hanya satu port yang membutuhkan paket data, kenapa semua port diberikan paket data yang sama? Yang kedua yaitu cara kerja switch. Cara kerja switch ini lebih cerdas dibandingkan hub, karena paket data yang diterima tidak disalin ke semua port, melainkan hanya ke port yang membutuhkan akses paket data saja, sehingga bandwidth-nya lebih terpusat lagi. Yang ketiga yaitu cara kerja router. Router di sini berfungsi menghubungkan antara dua PC yang berbeda segmennya, atau dengan kata lain, router menjadi antara kedua PC yang berbeda segmen agar dapat saling terhubung. Selanjutnya yaitu kegunaan bridge dan interface yang dapat dibuat oleh bridge. Perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2 atau data link, perangkat tersebut untuk membuat sebuah segmen jaringan atau memperluas jaringan. Bisa juga untuk menggabungkan dua buah media jaringan yang berbeda. Contoh antaranya kabel UTP dengan kabel syarat optik dan atau bisa juga dengan dua buah arsitektur jaringan yang berbeda. Berikut fungsi-fungsinya. Yang pertama untuk membagi jaringan menjadi dua jaringan. Yang kedua untuk mengatur informasi antara network agar tertib. Yang kedua yaitu interface apa saja yang dapat dibuat oleh bridge, yaitu yang pertama Ethernet, WLAN, wireless, dan VPN. Selanjutnya yaitu bagaimana simple GUI dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload pada jaringan komputer. Nah, simple GUI ini merupakan menu pada Mikrotik OS untuk melakukan manajemen bandwidth untuk skenario jaringan sederhana. Untuk menggunakan simple GUI ini, pekerjaan paket, classification, dan marking paket tidak wajib untuk dilakukan.
Meskipun demikian, Simple GUI sebenarnya juga bisa melakukan manajemen bandwidth terhadap paket-paket yang sudah di marking. Konfigurasi GUI ini yang dilakukan oleh Simple GUI dapat menggunakan hierarchical token sebagai metode utamanya. Namun, GUI tersebut tidak dilakukan pada interface fisik. Simple GUI akan melakukan GUI pada interface virtual. Pada router OS versi 5, akan dilakukan pada interface global in, global out, global atau global total. Sedangkan pada router OS versi 6, Simple GUI memiliki template khusus sendiri untuk melakukan GUI. Pada saat menggunakan Simple GUI ini, basis konfigurasi GUI sudah mampu melakukan GUI terhadap paket upload, paket download, maupun total upload atau download sekaligus. Berikut contoh hasil kerja praktikum pada bab 9 ini, konfigurasi menggunakan Simple GUI. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah mengatur router agar dapat memancarkan sinyal WLAN atau membuat sistem hotspot. Yang langkah pertama yaitu membuat hotspot pada router mikrotik. Langkah awalnya yaitu dengan klik pada menu IP, lalu pilih opsi hotspot, kemudian pilih menu hotspot setup, dan ikuti langkah-langkah lainnya hingga sampai selesai. Nah, hotspot server ini pada IP pool untuk DHCP, server DNS, dan NIT sudah secara otomatis terbuat jika menggunakan fitur hotspot setup. Yang kedua, bagaimana membuat user profile dalam hotspot. Langkah pertama yaitu membuka pada menu IP, lalu pilih opsi pada hotspot, pilih tab user profile, kemudian pilih tanda plus atau add. Isikan nama profil sesuai dengan yang akan dibuat dan selanjutnya disesuaikan dengan settingan hotspot yang dibuat. Pada kolom rate limit atau RX atau TX ini, isikan besaran limited bandwidth yang akan diterapkan. RX untuk download batas upload, sedangkan TX untuk download hingga semisal mungkin menjadi 228K atau 256K. Dalam artian 128K untuk upload dan 256K untuk download. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari ujian akhir semester jaringan komputer mengenai materi perbedaan kegunaan bandwidth hub dan router switch ini, dan juga kegunaan bridge interface yang dapat dibuat oleh bridge. Dan ketiga, bagaimana Simple GUI dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan komputer. Yang keempat, langkah-langkah mengatur router agar dapat memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot ini. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika video pembuatannya kurang maksimal. Mohon maaf jika ada salah kata juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.